Halo semuanya, kenalin nama aku Ana Feranda Riviere. Hari ini aku akan nemenin kalian membahas soal TO Sosiologi pertama dari Dr. Ganesha Education. Gimana nih teman-teman menuju UTBK, semangatnya harus makin membara ya. Langsung aja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama ada, Soekarno-Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1928. Status pahlawan merupakan salah satu jenis status sosial jenis apa? Ini tuh maksudnya status sosial pahlawan proklamator yang diberikan ke Soekarno-Hatta itu jenis status sosial jenis apa sih? Nah, kita lihat dulu dari pilihannya ya. Kalau untuk status sosial sendiri itu sebenarnya cuma ada 3, yaitu achieve status, ascribe status, assign status. Jadi pilihan A, B, C aja nih yang kita perhatiin. Pilihan D sama E kita eliminasi karena yang nggak ada pilihan itu. Nah, kita lihat dulu. Achieve status itu dicapai oleh kerja keras seseorang. Misalnya ilmuwan, dokter, hakim. Karena orang-orang harus kuliah dulu 6 tahun ya kalau nggak salah kalau mau jadi dokter. Nah, jadi achieve status untuk menjadi seorang dokter itu dicapai oleh kerja keras seseorang. Lalu ada ascribe status. Status yang sudah diterima dari sejak lahir pun dia udah menyandang status itu. Contohnya garis keturunan raja. Kalau misalnya raja punya anak, anak itu dari lahir pun udah punya status keluarga bangsawan, punya status pangeran. Kalau assign status diberikan oleh orang lain yang berwenang. Orang lain yang berwenang untuk memberikan status tersebut karena kontribusinya kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya orang ini sudah melakukan kontribusi yang besar untuk masyarakat, maka orang ini layak untuk diberikan gelar atau status tersebut oleh orang yang berwenang memberikan. Nah, Bapak Soekarno-Hatta ini berjasa dan berkontribusi besar kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga status pahlawan proklamasi yang diberikan ini merupakan assigned status. Jawabannya C. Lalu nomor 2 ada pola perilaku sebagai salah satu unsur dalam lembaga politik adalah sebagai berikut. Kecuali. Nah, kita mesti tahu dulu nih, unsur dalam lembaga politik itu ada apa aja sih? Unsur-unsur dalam lembaga politik itu ada pola perilaku, budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialis, dan ideologi. Nah, karena yang di sini yang lagi diomongin adalah pola perilaku, untuk mempersingkat waktu, aku akan jelasin yang pola perilaku aja ya. Pola perilaku dalam lembaga politik ada loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. Nah, kita lihat nih di ABCDE-nya. Kerjasama, nomor 1 kerjasama, yang A, kerjasama ada, konsensus ada, undang-undang nih yang nggak ada di sini. Lanjut kita lihat yang D, loyalitas ada, dan E, subordinasi juga ada nih di sini. Nah, jadi jawabannya udah pasti banget yang C. Kalau undang-undang itu masuknya ke dalam kode spesialis. Lalu nomor 3, masyarakat yang terlihat seolah-olah tidak terjadi perubahan. Padahal sesungguhnya terjadi perubahan walaupun cuma sedikit adalah masyarakat. Nah, kita mesti tahu dulu kalau dalam perubahan sosial, masyarakat itu dibagi menjadi masyarakat dinamis dan masyarakat statis. Masyarakat dinamis itu masyarakat yang berubahnya cepat banget. Nah, contohnya adalah masyarakat yang mengikuti globalisasi. Coba lihat deh, kalau kita mengikuti globalisasi, dalam waktu 3 tahun aja udah perkembangan teknologi yang mengubah gaya hidup masyarakat udah banyak banget kan. Lalu ada masyarakat statis. Masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan, tapi tetap mengalami perubahan, cuman perubahannya kayak hampir nggak terlihat tuh, hampir kita kira nggak ada yang berubah. Contohnya masyarakat pedalaman atau masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Nah, jadi masyarakat yang terlihat seolah-olah tidak terjadi perubahan. Tentu jawabannya yang D, statis. Nomor 4, fungsi norma sosial untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai dalam masyarakat. Ingat, norma sosial itu peraturan-peraturan yang mengatur masyarakat, ya kan? Aturan-aturan yang ada hukumannya kalau misalnya
enggak ditaati oleh masyarakat. Jadi fungsi norma sosial, kita lihat nih pilihan 1, 2, 3, 4-nya. Ya. Yang pertama, menjadi alat kontrol tindakan seseorang. Benar, ya kan? Karena kalau misalnya orang tersebut melanggar, akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari ya sesuai sama norma sosialnya itu sendiri. Alat untuk menentukan kelas seseorang? Enggak dong ya, karena norma sosial itu kan aturan yang harus ditaati. Jadi itu enggak akan menentukan kelas seseorang. Mengarahkan perilaku sesuai dengan nilai sosial. Nah, iya, karena ya itu tadi, karena ada aturan-aturan yang harus ditaati agar perilaku masyarakat dapat sesuai dengan nilai sosial. Menciptakan perubahan yang tidak dikehendaki, enggak dong, justru mencegah perbuatan yang tidak dikehendaki. Makanya jawabannya yang 1 dan 3 B. Upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjadi sama persis. Ingat ya, di sini yang harus di-highlight adalah menjadi sama persis dengan individu lain. Nah, ayo kita telaah satu-satu ya. Yang A, empati. Nah, empati ini itu keinginan untuk membantu orang lain yang kesulitan. Ingat ya, keinginan membantu orang. Lalu yang B, ada identifikasi. Itu mencoba menjadi sama persis seperti individu yang ditiru. Ya, udah ketahuan ya jawabannya yang B. Terus ada C, asimilasi. Percampuran dua budaya serta hilangnya ciri asli. Jadi budayanya bercampur, tapi ciri asli dari budaya tersebut akan hilang. Terus ada imitasi, mengikuti beberapa bagian dari orang. Yang E ada simpati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, mungkin akan bingung nih orang-orang sama identifikasi dan imitasi. Perbedaannya gini, identifikasi itu seseorang berubah menjadi sama persis. Contohnya ini, gambar pertama ada orang yang cosplay. Jadi Michael Jackson. Nah, dia mengikuti dari atas sampai bawah dan gerakan-gerakannya juga diikuti sama dia. Nah, ini identifikasi. Kalau imitasi hanya beberapa bagian aja. Misalnya ini, Lisa Blackpink, dia rambutnya warna hijau. Lalu ada orang nih yang, wah rambutnya bagus ya, aku juga mau deh rambutnya warna hijau. Nah, dia juga nih bikin rambut warna hijau. Nah, ini imitasi karena cuma di satu bagian aja. Dia nggak mengubah semuanya gerak-geriknya, baju semua menjadi Lisa Blackpink. Itu. Jadi ini udah ketahuan jawabannya yang B, identifikasi. Lalu ada budaya perkawinan satu suku, satu etnis, dan satu klan. Merupakan perkawinan. Lagi-lagi ayo kita telaah setiap pilihannya. Ada A, monogami. Kalau ini perkawinan hanya boleh memiliki satu istri. Lawannya monogami, poligami. Ada eksogami, yaitu perkawinan antar etnis, suku, kekerabatan, lingkungan beda. Eksogami itu contohnya misalnya orang di suku Batak menikah sama orang di suku Jawa, kayak gitu. Heterogami, ini beda kelas sosial. Jadi heterogami itu, ingat ya, yang beda adalah kelas sosialnya. Contohnya anak petani dan anak bangsawan. Terus ada endogami. Nah, ini perkawinan sesama etnis, suku, dan klan. Kayak suku, misalnya ada orang suku Jawa menikah dengan suku Jawa juga gitu. Kalau ingami ini nggak ada ya. Jadi jawabannya yang D, endogami. Lalu nomor 7 ada, menurut Max Weber, stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi disebut, kalau ini aku langsung kasih tahu jawabannya ya, baru kita bahas. Jawabannya A, kelas. Jadi Max Weber ini kalau untuk stratifikasi dia ada barengan sama Karl Marx ya, pahamnya tentang kelas, yaitu mirip sama saat masa revolusi industri ketika konflik kelas antara pemilik alat dengan buruh. Atau kalau yang modern ya, sebenarnya kelas tentang teori kelas ini juga ada film Parasite. Ayo udah pada nonton belum? Ini juga merupakan kriteria ekonomi stratifikasi kelas, ya gak sih? Nah lanjut, yang ke-8, ada pengendalian sosial dengan cara pengucilan, tidak mengajak individu tersebut untuk berbicara ataupun menegur adalah
Ayo kita telaah lagi ya, kalau misalnya sosiologi itu harus hati-hati banget soalnya. Ada yang A, ostrasisme, yaitu pengucilan seorang individu. Ya, ketahuan lagi jawaban yang A. Nah, terus ada fraudulence, yaitu pengendalian dengan kekuatan orang lain. Contohnya anak kecil, kalau anak kecil berantem, nanti gue bilangin kakak gue nih. Nah, kayak gitu, itu fraudulence. Terus ada intimidasi dengan paksaan, mengancam, dan menakut-nakuti. Tapi ini yaitu ya dengan paksaan, mengancam, dan menakut-nakuti. Terus ada a priori. Nah, kalau ini bukan pengendalian sosial sih, tapi lebih ke beranggapan sebelum tahu yang sebenarnya, seuzon gitu ya. Terus ada propaganda, meyakinkan orang agar menganut sesuatu, paham tertentu, sikap tertentu, pihak tertentu, itu propaganda. Jadi jawabannya A, ostrasisme. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, ostrasisme itu pengucilan, membiarkan orang tersebut hidup tanpa dipedulikan. Jadi orangnya emang nggak diapa-apain, cuman orangnya itu ya dibiarin aja, nggak diajak ngomong, nggak ditegur, diharapkan agar seseorang individu itu sadar, kok nggak ada yang ngomong sama aku ya, kayak gitu. Yang ke-9, ada yang merupakan kasus konflik sosial antar kelompok etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kali ini juga ya udah kelihatan ya jawabannya C. Ya udah, kita telah satu-satu ya. Kalau konflik yang A, konflik di Papua oleh organisasi Papua Merdeka. Nah, ini gerakan separatisme. Kalau B, kerusuhan dan konflik di Ambon, Maluku. Nah, ini pertikaian antar agama. C, kerusuhan dan konflik di Sampit, Kalimantan Tengah. Ini konflik antar etnis yang kita cari di nomor 9, yaitu konflik sosial antar kelompok etnis. Terus yang D, konflik di Mesuji Lampung itu karena sengketa lahan. Kalau yang E, kerusuhan dan konflik di Poso, Sulawesi Tengah, ini sama kayak yang B, merupakan konflik antar agama. Jadi jawabannya yang C, kerusuhan dan konflik di Sampit, Kalimantan Tengah. Lalu yang ke-10, berikut ini merupakan sumber data untuk penelitian kepustakaan adalah, nah teman-teman udah tahu belum penelitian kepustakaan itu apa? Penelitian kepustakaan atau library research itu adalah penelitian yang mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan berbagai materi yang ada di pustaka. Contohnya apa nih? Contohnya ada majalah, buku, koran, naskah, dokumen, kisah sejarah, dan sebagainya. Nah, mari kita balik lagi nih ke pilihan yang ini. Nomor 1, koran. Benar. Nomor 2, naskah. Benar. Nomor 3, kisah sejarah. Benar. Nah, ada di nomor 4, rekaman wawancara. Nggak ada ya. Jadi, jawabannya yang 1, 2, 3 atau A. Terus, ada hasil dari asimilasi. Adalah, nah, asimilasinya sendiri teman-teman harus ngerti dulu ya. Asimilasi itu adalah pembauran dua kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri asli. Jadi ciri asli dari dua kebudayaan yang bergabung itu udah hilang atau membentuk budaya baru. Nah, ini tuh bisa menyebabkan batas-batas antar budaya mulai samar karena tercampur dan hilang ciri aslinya karena udah membentuk budaya baru dengan identitas baru gitu kan. Jadi hasil dari asimilasi adalah A, semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok. Nah, mungkin teman-teman akan terkecoh sama yang ini, yang E. Yang E itu sebenarnya bukannya salah, cuman karena yang ditanya di sini adalah hasil dari asimilasi, sedangkan yang E itu adalah pengertian dari asimilasi itu. Nomor 12, ada sistem stratifikasi yang tidak memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimiliki, disebut stratifikasi. Nah, kalau ini kan tentang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status, berarti tentang fleksibilitas perpindahan anggota. Nah, sistem stratifikasi ini dalam fleksibilitas perpindahan anggotanya ini
terbagi menjadi dua, ada yang terbuka dan tertutup. Terbuka itu anggotanya dapat berpindah kelas dengan mudah. Contohnya stratifikasi berdasarkan pendidikan. Misalnya pertamanya dia di stratifikasinya itu misalnya anak SMA gitu, pelajar. Tapi setelah dia lulus, dia akan berpindah stratifikasi gitu kan. Kalau yang tertutup, itu hampir nggak bisa buat pindah kelas sosial. Contohnya sistem kasta yang ada di India gitu. Nah, jadi sistem stratifikasi yang tidak memungkinkan atau sulit gitu ya, untuk anggotanya mengubah status adalah sistem stratifikasi tertutup. Nomor 13, berikut ini yang merupakan contoh dari fungsi laten lembaga pendidikan. Teman-teman harus tahu dulu fungsi laten itu apa. Fungsi laten itu fungsi sekunder atau fungsi tersembunyi yang sebenarnya bukan tujuan utama suatu lembaga sosial. Fungsi laten lembaga pendidikan itu ada mengurangi pengendalian orang tua, memperpanjang masa remaja, terus ada menunda masa dewasa, menciptakan perbedaan pola pikir yang bersifat positif. Jadi kalau kita lihat dari pilihannya, udah pasti banget jawabannya yang C. Menunda masa dewasa. Terus ada teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial titik-titik-titik. Nah, teori siklus itu berkata, kalau misalnya perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi dia tuh berputar menurut pola melingkar. Kalian tahu kan kalau siklus itu ya berputar terus melingkar. Misalnya contohnya ada perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Kayak sekarang udah tahun 2020, tapi orang-orang mulai gemar lagi nih pakai baju tahun 90-an. Mulai suka lagi ke fashion tahun 90-an. Nah, jadi jawaban nomor 14 ini adalah yang tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Nah, nomor 15, cerita nih. Sekelompok pencari orang hilang sedang melakukan pencarian atas jatuhnya pesawat di hutan. Mereka berpencar, tetapi mereka saat pergi ini meninggalkan tanda pita kuning di pohon agar rekannya dapat mengetahui arah kepergian mereka. Tindakan ini merupakan refleksi dari perspektif sosiologi. Nah, kita harus ingat dulu perspektif sosiologi itu ada evolusioner, interaksionisme simbolik, fungsionalis, dan konflik. Dan kita lihat nih di pilihan ini, yang perspektif sosiologi itu cuma 2, A sama B. Yang C, D, E bukan. Jadi yang kita perhatiin A sama B aja ya. Interaksionisme simbolik, artinya manusia berinteraksi dengan simbol. B, konflik. Konflik masyarakat antar kelas. Nah, kalau dari sini kalian udah tahu ya pasti jawabannya A. Tapi kalau untuk lebih jelasnya lagi, kenapa jawabannya A? Karena dengan meninggalkan pita kuning, itu merupakan suatu simbol. Simbol kalau misalnya, oh aku habis lewat sini loh, menandakan bahwa ada orang yang baru lewat sini. Itulah kenapa jawabannya A, interaksionisme simbolik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian udah hafal perspektif sosiologinya itu sendiri, akan sangat gampang banget buat tahu mana pilihan yang harus kita jadiin prioritas. Lalu nomor 16 ada partai politik merupakan salah satu wujud lembaga politik dalam menjalankan fungsinya sebagai tatanan berbangsa dan bernegara. Lembaga ini dibangun dengan tujuan untuk, nah kita harus tahu dulu nih tujuan partai politik, yaitu sebagai sarana rekrutmen politik tentu kan, karena dari partai politik itu nanti bisa ada orang yang dicalonkan jadi calon presiden, ada yang calon gubernur, DPR. Sosialisasi politik berupa penyampaian aspirasi dan pengatur konflik, karena ada beberapa anggota parpol itu yang di DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyampaikan aspirasi dari rakyat sebagai sarana komunikasi politik. Jadi jawabannya yang
C, yaitu 2, pengatur konflik, dan 4, menyalurkan aspirasi. Kalau membuat produk hukum itu tugasnya legislatif pemerintahan ya. Terus nomor 17 ada sosiologi yang menjelaskan tentang hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Merupakan objek sosiologi. Kita harus tahu dulu objek kajian sosiologi itu ada 2, material dan formal. Nah, lagi-lagi karena kita udah hafal ini, kita bisa prioritasin pilihan jawaban kita ke B sama C doang. Yang B ini lebih ke gejala-gejala sosial. Kalau yang C formal itu interaksi, relasi, dan komunikasi sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat. Nah, di sini yang ditanya adalah sosiologi menjelaskan tentang hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia. Berarti jawabannya yang C formal. Lalu, nomor 18. Berikut ini contoh tindakan afektif. Teman-teman udah tahu belum tindakan afektif itu apa? Tindakan afektif itu adalah tindakan yang didasarkan oleh kondisi emosional. Contohnya marah, sedih, cinta, empati, simpati, bahagia, pokoknya semua kondisi emosional. Dan terjadinya secara spontan. Ingat ya, ini yang harus jadiin highlight. Terjadi secara spontan tanpa pertimbangan. Nah, ayo kita ke pilihannya. Nomor 1, ada maling dipukuli oleh pemilik rumah secara spontan. Ingat ya, secara spontan. Ini dan maling dipukuli oleh pemilik rumah. Dia pemilik rumah udah nggak pikir-pikir lagi nih, lihat maling masuk ke rumah, marah, dipukulin gitu. Jadi ini merupakan salah satu tindakan afektif. Terus ada upacara ngaben, dilakukan karena sudah menjadi tradisi di Bali. Nah, ini tentu bukan tindakan afektif ya, karena upacara ngaben udah menjadi budaya dan pasti direncanakan. Ingat ya, tindakan afektif itu yang harus yang secara spontan. Terus ada Wati menangisi kematian kucingnya. Menangisi kematian kucingnya. Pasti Wati sedih banget kan? Nah, ini sebuah kondisi emosional dan Wati menangis pasti nggak direncanain kan? Nanti aku menangis kayak gitu enggak kan? Pasti terjadinya secara spontan juga. Jadi jawabannya yang B. Lalu nomor 19 ada yang merupakan ciri dari modernitas. Ayo kita lagi-lagi kita lihat pilihannya. Individualisme. Ini tentu benar. Justru ini salah satu ciri utama era modern, kebebasan individu. Lalu ada diferensiasi. Ini benar. Karena masyarakat di era modern itu lebih heterogen, lebih bermacam-macam. Enggak cuma satu misalnya contohnya kita ambil pekerjaan, enggak cuma satu jenis pekerjaan. Misalnya kalau masyarakat tradisional, semuanya petani. Kalau masyarakat modern, enggak, lebih beragam. Terus ada rasionalitas, yaitu tindakan manusia didasarkan cara berpikir yang rasional. Jadi apapun yang dilakukan itu ada alasannya, gitu. Nah, ini yang keempat udah pasti salah ya, karena sangat bertentangan dengan yang nomor 2. Jadi jawabannya yang A. 1, 2, dan 3. Terakhir, ada fenomena mudik pada saat hari raya keagamaan. Biasanya hari raya Lebaran dan akhir tahun baru juga suka pada mudik ya. Cuman sekarang nggak bisa karena masih keadaan corona. Jadi stay safe teman-teman semua. Bagi masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah hilang meskipun penggunaan perangkat teknologi komunikasi sudah cukup masif. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai dan norma. Ini pasti kalian udah pada tahu, yaitu kekerabatan. Kekerabatannya karena kerabat itu keluarga, jadi ya masih menjunjung tinggi nilai dan norma kekerabatan, kekeluargaan. Yang A persahabatan bukan ya, karena kan biasa orang mudik mengunjungi keluarga. Terus udah gitu ketetanggaan, tetangga kan sebelah rumah. Terus pergaulan kan,
Ya, udah bener yang D ya. Nah, terima kasih teman-teman semua. Aku berharap nilai TO kalian bagus-bagus, tapi kalau yang merasa nilai TO-nya belum memuaskan, nggak apa-apa banget. Masih ada waktu, semangat belajarnya, stay safe, sehat-sehat terus. Dan terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dadah, thank you. Udah perhatiin.